Sebagian besar pada pasien stroke itu datang terlambat ke rumah sakit. Padahal dapat diketahui pada jam-jam pertama itu bisa mengurangi angka kematian akibat stroke. Tema ini saya angkat untuk mengunggah kesadaran masyarakat agar lebih peduli dan lebih waspada terhadap penyakit stroke, serta dapat mempelajari bagaimana gejala awal dari stroke tersebut. Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Stroke adalah gangguan penjumbatan otak atau pecahnya pembuluh darah di otak, di mana otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan mengalami kekurangan oksigen atau tekanan darah terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah pecah pada otak, sering disebut stroke hemorrhagic. Ada 3 faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, umur, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga yaitu riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Salah satunya hipertensi, diabetes, dislipidemia, merokok, alkohol, dan obesitas. Bagaimana sih cara pencegahan stroke? Cara pencegahan stroke yang pertama itu rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari. Yang kedua, makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Yang ketiga, menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG. Yang keempat, hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif dan istirahat yang cukup dengan tidur 6-8 jam. Yang kelima, cek kesehatan secara berkala seperti cek gula kolesterol dan tekanan darah. Untuk mengetahui bagaimana orang yang terkena stroke, tentu kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya. Adapun alat penilaian sederhana untuk stroke adalah segera ke RS, yaitu senyum tidak simetris, gerak separuh tubuh melemah tiba-tiba, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata bicara, kebas atau bal, rabun, serta sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan gangguan fungsi keseimbangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke penata laksanaan, di mana ada penata laksanaan primer. Yang pertama, prevensi stroke pada atrial, yang kedua, fibrilasi platelet inhibitor, dan yang ketiga, yaitu menggunakan antagonis vitamin K. Yang kedua, yaitu penata laksanaan stroke akut, di mana yang pertama yaitu stroke perdarahan, yaitu perdarahan intracerebral menggunakan obat asam tranexamat dan mannitol. Yang kedua, perdarahan subakronoid, yaitu menggunakan antifibrinolitik. Adapun untuk pengobatan lainnya, yaitu bisa menggunakan statin, obat antiintervensi, dan penghambat enzim konversi angiotensin. Kemudian terapi. Terdapat beberapa terapi yang bisa digunakan pada pasien penyakit stroke. Yang pertama yaitu terapi berbicara, rehabilitas, terapi kerja, terapi fisik, dan rehabilitas stroke. Baiklah, cukup sekian penjelasan stroke dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.